Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang rasanya saya Rizky Nurul Ilmi dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa. Sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah bersama sejumlah pegiat anti korupsi menggelar deklarasi nasional bertajuk Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi. Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi ini wujud dukungan untuk melawan korupsi di Indonesia. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan sejumlah pegiat anti korupsi menggelar deklarasi gerakan nasional bertajuk Gerakan Berjamaah Lawan Anti Korupsi. Dalam acara tersebut, hadir Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dhanil Anzar Simanjuntak, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Ahmad Badawi, perwakilan dari Indonesian Corruption Watch Ade Irawan dan Tama S. Langkun, serta pegiat anti korupsi lainnya. Dalam acara ini, Dhanil Anzar mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama melawan korupsi demi perubahan Indonesia. Kami menyatakan siap melawan korupsi dengan segenap jiwa dan raga. Siap melawan korupsi dengan segenap jiwa dan raga. Yang dimulai dari diri sendiri. Sebagai langkah dasar melawan korupsi. Terima kasih. Merdeka! Allahu Akbar! Seluruh elemen masyarakat harus siap berjamaah melawan korupsi karena koruptor saja bisa berjamaah untuk korupsi. Saya dan Pemuda Muhammadiyah komit ya untuk melawan tindak kriminalisasi yang dilakukan terhadap Bambang. Itu pertama. Kemudian kedua, kami juga komit untuk mendorong KPK untuk agar presiden itu fokus menjaga agenda pemberantasan korupsi. Bambang Wijoyanto juga mengapresiasi deklarasi yang diadakan oleh pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Ia menjelaskan Pemuda Muhammadiyah sedang menulis sejarah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ini adalah bagian dari kebangkitan dan nilai-nilai untuk melakukan perlawanan gerakan para koruptor. Kelak akan ada sebuah negara yang bernama Indonesia, di mana korupsi mati kutu di situ, di mana korupsi tak mampu bergerak, di mana koruptor tak akan punya nyali lagi, karena negaranya adalah negara yang mampu menaklukkan dan mengendalikan korupsi seutuh-utuhnya dan setuntas-tuntasnya. Korupsi di Indonesia sudah terjadi secara struktur dan masif. Korupsi pun sudah dilakukan oleh banyak pihak yang menjadi jamaah koruptor. Untuk itu dalam memberantas korupsi atau koruptor pun harus berjamaah demi terciptanya Indonesia yang bersih dari korupsi. Rizky Nurul Ilmi, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah bersama Indonesian Corruption Watch dan Universitas Muhammadiyah Tangerang meluncurkan madrasah anti korupsi. Melalui madrasah anti korupsi ini, anak-anak akan dibimbing untuk memulai bersih dalam hal apapun dan belajar untuk tidak korupsi. Perlawanan terhadap tindak pidana korupsi terus digaungkan oleh sejumlah aktivis. Salah satunya Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menggandeng Indonesian Corruption Watch untuk meluncurkan madrasah atau sekolah anti korupsi. Dibuka dengan pertunjukan musik teatrikal, peluncuran madrasah anti korupsi dihadiri sejumlah petinggi KPK Bambang Wijoyanto. Selain itu juga hadir Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Ahmad Badawi. Korupsi dilakukan secara berjamaah, terstruktur, dan masif, melibatkan pejabat tinggi hingga birokrasi. Dengan diluncurkannya madrasah anti korupsi merupakan bentuk ikhtiar dalam memberantas korupsi. Korupsi sekarang dilakukan secara berjamaah. Saya katakan tadi terstruktur, sistematis dan masif gitu ya. Mulai dari yang melibatkan pejabat tingkat tinggi sampai birokrasi. Dan korupsi yang berjamaah hanya bisa dilawan secara berjamaah gitu. ICW dan Muhammadiyah membuat madrasah anti korupsi dan sebagainya, ini kan bentuk dari jamaah dalam melawan korupsi, dan saya kira mudah-mudahan ikhtiar ini bisa diikuti oleh kelompok-kelompok yang lain sehingga makin banyak jamaah dalam melawan korupsi.
Kegiatan yang dilakukan oleh Madrasah Anti Korupsi ini nantinya akan ada pelatihan kepada kader-kader muda terutama kader Muhammadiyah termasuk masyarakat umum. Pelatihan yang diberikan berupa perspektif soal korupsi dan bagaimana cara melawan korupsi, juga bagaimana mereka berkontribusi dalam melawan korupsi. Selain itu, akan dilakukan pemantauan bersama seperti pemilu dan pelayanan publik lainnya, membongkar kasus korupsi, serta mengawasi pemerintahan agar bersih dari korupsi. Rizky Nurul Ilmi, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Hampir seluruh pimpinan KPK dipanggil untuk penyidikan di Barreskrim Polri. Jika memang KPK dilumpuhkan, salah satu opsi adalah KPK mengikuti mandat Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara. Kemelut antara KPK dengan Polri masih berlanjut dengan dilaporkannya pimpinan KPK Bambang Wijoyanto, Adnan Pandu Praja, Zulkarnain, dan Abraham Samad. Jika semua menjadi tersangka, maka mereka akan diberhentikan sementara sehingga tidak mempengaruhi kinerja KPK. KPK akan lumpuh jika semua pimpinan KPK dinonaktifkan sementara. Situasi tersebut tentu membuat mereka tidak bisa menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya. Jika memang KPK dihancurkan secara dilumpuhkan, KPK hanya menunggu mandat dari Presiden. Sudah sampai pada tahapan mendiskusikannya secara internal. Kalau memang KPK dihancurkan dengan cara dilumpuhkan, salah satu opsinya adalah dengan mandat pada Presiden dalam kapasitas beliau sebagai kepala. Meskipun demikian, Polri memang berwenang dalam menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat. Masyarakat juga harus memahami situasi dan kondisi KPK saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, apabila seorang pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka, maka dia diberhentikan sementara melalui keputusan Presiden. Rizky Nurul Ilmi, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Kemelut yang terjadi antara KPK dengan Polri berawal dari pemilihan pimpinan Polri dan pimpinan KPK yang dilaporkan ke Barreskrim. Untuk itu, hanya Presidenlah yang dapat mengendalikan dan menyelesaikannya. Konflik KPK dan Polri yang tak kunjung usai menjadikan KPK lemah dan tidak ada kekuatan. Koordinator Indonesian Corruption Watch Ade Ridwan menilai hanya satu penolong KPK, yaitu Presiden. Dengan adanya wacana, jika seluruh pimpinan KPK dijadikan tersangka dan dinonaktifkan, pimpinan tinggal menunggu mandat dari keputusan Presiden. Untuk itu, Ade Ridwan juga menghimbau agar Presiden segera mengambil keputusan untuk turun tangan menyelamatkan KPK. Karena bagaimanapun, Presidenlah yang mengawali polemik ini terjadi soal pemilihan Kapolri dan Polri yang juga melaporkan pimpinan-pimpinan KPK sebagai tersangka. Cuma Presiden yang harus bisa diandalkan untuk cepat turun tangan menyelamatkan KPK. Kenapa Presiden? Ya pertama yang membuat masalah ini terjadi juga kan Presiden dengan melemparkan bola panas soal pemilihan Kapolri, ya terutama Pak BG kepada Presiden. Presiden Joko Widodo dianggap absen dari usaha dalam memberantas korupsi. Agar tidak terulang lagi, Presiden Joko Widodo harus mampu menyelesaikan polemik yang terjadi antara KPK dengan Polri dan mampu memposisikan fungsi dan tugas KPK dengan Polri. Rizky Nurul Ilmi, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Presiden Joko Widodo sempat mengadakan pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Muldoko dan sejumlah pimpinan di TNI. Namun dalam pertemuan itu Muldoko mengaku belum ada arahan khusus terkait KPK dan Polri. Situasi politik di pemerintahan Joko Widodo saat ini dalam fase memprihatinkan. Salah satu penyebabnya konflik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus meruncing. Oleh karenanya, Panglima TNI Jenderal Muldoko memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo bahwa TNI siap menjaga stabilitas keamanan jika diperlukan. Panglima TNI ini mengaku belum ada instruksi secara khusus oleh Presiden. Hanya saja masukan TNI tersebut jangan sampai ada gesekan antara kepolisian dan KPK. Menurutnya, TNI sudah memiliki tugas yang jelas. TNI harus siap menghadapi kondisi apapun, termasuk turun ke lapangan jika gesekan tersebut tak dapat dihindarkan. Semuanya dalam keadaan aman dan terkendali, stabilitas terjaga dengan baik. Saya sampaikan kepada Presiden, jadi masyarakat nggak usah ribet, tenang saja, nggak ada apa-apa. Ya, begitu.
persoalan cicak dan buaya atau KPK versus Polri jilid 2 ini lebih rumit dibandingkan jilid pertama. Pasalnya persoalan tersebut hingga kini tak kunjung usai, bahkan setelah Bambang Wijayanto, petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi, akan ada lagi yang diperiksa polisi. Didi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, selanjutnya kami akan menyajikan berita terkait komentar seputar kisruh antara KPK dengan Polri yang tidak kunjung selesai. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa. Budayawan Anhar Gonggong memberikan komentar seputar kisruh antara KPK dengan Polri yang tidak kunjung selesai. Seperti apa komentarnya? Berikut liputannya untuk Anda. Kisruh dua institusi hukum Indonesia, KPK dan Polri, terus bergulir. Polemik ini tentu membuat sejumlah tokoh bangsa prihatin, mengingat dua lembaga hukum ini sangat penting peranannya dalam menegakkan hukum di Indonesia. Menanggapi permasalahan ini, budayawan sekaligus alumni Lembaga Hukum Indonesia yang dididik wawasan kebangsaan dan hukum Anhar Gonggong memberikan komentarnya. Anhar berpendapat seharusnya KPK dan Polri menyadari institusi KPK maupun Polri adalah dua lembaga yang sangat dibutuhkan untuk negara, sehingga kesadaran untuk menyelesaikan masalah secepatnya segera dilakukan. Anhar juga mengatakan bahwa Lemhanas merupakan salah satu lembaga yang penting dalam mendidik calon pemimpin bangsa yang sadar akan pentingnya menyelesaikan suatu konflik dan membasmi penyakit negara, yakni korupsi. Posisi Lemhanas dalam pengertian mendidik pemimpin yang punya kesadaran untuk memahami apa yang saya katakan tadi, itu sangat penting. Untuk itu seharusnya Lemhanas bekerja lebih keras lagi dalam menciptakan pembelajaran mengenai kepemimpinan negara dan penyelesaian konflik negara. Pemilihan calon didik Lemhanas juga perlu seleksi ketat, menjaring orang-orang yang mau fokus belajar menjadi pemimpin-pemimpin yang sadar. Arina Nurrohmah, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pengamat politik Boni Hargens menilai pernyataan Yunimart Girsang yang melecehkan mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif dinilai sebagai bentuk ketidaksantunan berpolitik dalam menyampaikan pendapat atau kritik. Berikut liputannya untuk Anda. Kecaman terhadap anggota Komisi 3 DPR RI dari PDIP Yunimart Girsang terus mengalir. Yunimart Girsang tidak selayaknya menuding mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif sebagai orang yang tidak jelas. Seperti yang juga dijelaskan analis politik Boni Hargens, Buya Syafi'i Ma'arif adalah tokoh bangsa yang sudah berkontribusi dalam membangun peradaban demokrasi di Indonesia. Sehingga kurang masuk akal jika Yunimart Girsang melecehkan Syafi'i Ma'arif hanya karena kepentingan Girsang terganggu. Buya ini kan tokoh bangsa ya, kita semua tahu lah bagaimana kontribusi besar beliau, gagasannya, kiprahnya di dalam membangun peradaban demokrasi ini. Lalu kemudian dihina begitu saja oleh karena kepentingan si Girsang terganggu. Menurut saya itu sesuatu yang tidak masuk akal, tidak fair, tidak bijaksana, dan itu bencana bagi demokrasi. Yunimart Girsang mungkin saja berkepentingan dengan mempertahankan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, sehingga ia tidak menyukai pernyataan Buya Syafi'i yang memastikan Presiden Joko Widodo tak akan melantik Komjen Budi Gunawan. Tetapi tak seharusnya Girsang menyampaikan kritik yang tidak mencerminkan kebijaksanaan. Boni Hargens menyarankan Yunimart Girsang segera meralat kalimatnya dan meminta maaf kepada Buya Syafi'i sebagai wujud etika politik kekeluargaan. Rizky Nurul Ilmi, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Forum Gerakan Jihad Pembela Muslim tertindas melakukan protes keras kepada konsulat Cina di Medan.
Forum yang berasal dari berbagai aliansi umat itu menyampaikan pernyataan terhadap penindasan suku Uighur. Usai sholat, sekitar 100 massa dari aliansi Gerakan Jihad Pembela Muslim tertindas bergerak menuju konsulat Cina di Jalan Samanhu di Medan. Di depan gedung konsulat Cina di Medan itu, mereka menyampaikan protes keras dalam bentuk orasi dan pernyataan keras atas sikap pemerintah Cina yang menzalimi umat Islam suku Uighur di Cina. Penzaliman dalam bentuk pengawasan ketat terhadap aktivitas ibadah umat Islam, dilarangnya memakai jilbab serta jenggot, sampai pembunuhan merupakan tindakan pelanggaran HAM terberat. 3 tokoh Forum Gerakan Jihad Pembela Muslim tertindas yang menyampaikan orasinya, Nur Saryanto selaku Ketua Aksi, Anwar Bakti selaku Dewan Penasehat, dan Rafdinal Sarjana Sosial meminta agar pemerintah Cina menghentikan kekejamannya di Uighur. Kata Rafdinal, umat Islam diajarkan untuk selalu membangun sikap dan rasa kasih sayang kepada siapapun, termasuk kepada mereka yang berbeda keyakinan. Tapi tindakan pemerintah Cina yang menzalimi umat Islam di Uighur tidak pantas ditolerir. Kita perlu mengingatkan bahwa kebebasan beragama, menjalankan kepercayaan ajaran agama adalah hak yang paling mendasar yang harus kita jalankan. Pada aksi yang berlangsung sekitar 1 jam itu, pihak konsulat Cina di Medan sama sekali tidak membuka pintu untuk menerima pendemo, sehingga mereka membacakan pernyataan kerasnya sembari membakar bendera Cina. Nur Saryanto, koordinator aksi, menjelaskan apabila penindasan Cina terhadap suku Uighur tidak dihentikan, pihaknya akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, untuk mempersiapkan kegiatan Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-6, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka menggelar seminar bertajuk Membangun Daya Saing Umat. Dalam upaya mensukseskan Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 yang akan diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam waktu dekat, seminar yang bertemakan membangun daya saing umat diselenggarakan oleh UHAMKA. Hadir sebagai narasumber Hajrianto Y. Tohari, mantan Wakil Ketua MPR. Hajrianto menilai tema yang diangkat dalam seminar ini guna menggugah kembali umat Islam untuk berdaya saing. Di mana melakukan penguatan ya, umat Islam di Indonesia ini sehingga akhirnya dapat memperkuat bangsa dan pada gilirannya meningkatkan daya saing bangsa Indonesia, karena tidak terhindarkan memang bangsa Indonesia bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain di berbagai aspek, bukan hanya dalam aspek diplomasi, tapi juga di bidang ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, dan karena itu tidak boleh sampai mengalami kelemahan-kelemahan, harus kuat. Hajrianto yang merupakan mantan aktivis pemuda Muhammadiyah ini pun menegaskan bahwa Kongres Umat Islam ini merupakan pekerjaan besar bagi umat untuk memikirkan dan terus berupaya untuk dapat menjadi umat yang berdaya saing kuat. Pada kesempatan wawancara lainnya oleh Alfat Amrin, Rektor UHAMKA Profesor Dr. Suyatno mengatakan UHAMKA yang memiliki konsen terhadap permasalahan umat terdorong untuk mengadakan acara ini. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai komitmen dan konsen terhadap permasalahan keumatan dan kebangsaan, sehingga acara ini memang kita rancang dalam rangka menyambut kepedulian dan komitmen UHAMKA dalam menyelesaikan masalah persoalan keumatan dan kebangsaan, lebih-lebih ini dalam rangka menyambut Kongres Umat Islam. Menurut Profesor Suyatno, acara ini merupakan hal yang strategis untuk UHAMKA berkontribusi bagi pengembangan umat Islam di Indonesia. Tapi di sisi lain, Suyatno menilai secara realita, kondisi daya saing umat Islam masih kurang dalam taraf membahagiakan. Alfat Amrin, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, selanjutnya kami akan menyajikan informasi kuliner durian ucok yang menjadi daya tarik wisatawan di Kota Medan.
Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Berita dan Analisa. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita dan Analisa. Brastagi dan Danau Toba menjadi daya tarik wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Medan, Sumatera Utara. Namun tunggu dulu, mungkin Anda juga perlu mencoba wisata kuliner yang satu ini, yaitu Durian Ucok. Selain kedua tempat tersebut, Durian Ucok menjadi tempat yang wajib dikunjungi jika berkunjung ke Medan. Seperti apa kenikmatan durian dari Medan ini? Berikut liputannya untuk Anda. Jika Anda berwisata ke kota Medan, jangan lupa sempatkanlah untuk mencoba wisata kuliner yang satu ini. Ya, namanya Durian Bang Ucok, atau biasa masyarakat menyebutnya Gerai Ucok Durian. Gerai yang berada di Jalan Iskandar Muda ini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat lokal dan wisatawan yang sedang berlibur di kota Medan. Soal rasa, jangan ditanya. Pengunjung bisa memesan sesuai dengan seleranya. Pengunjung cukup menyebutkan pesanan, lalu dengan cekatan pesanan datang sesuai yang diinginkan. Tidak tanggung-tanggung, pengunjung yang datang pun dari berbagai kalangan, dari pejabat hingga artis pun pernah mencicipi durian Bang Ucok. Meski harganya yang tidak murah, namun semua itu terbayar lunas dengan kenikmatan rasa durian yang dijual Bang Ucok. Seperti pengunjung yang satu ini, yang datang dari Sibolga. Menurut Sutoni, durian Ucok rasanya tidak mengecewakan. Tidak salah jika sering dipadati pengunjung. Tebal isinya, kulitnya juga nampak mencerahkan sehingga orang pelanggan yang makannya dapat menikmati dengan lahap dan tidak mengecewakan, begitu. Namun bagi para pengunjung yang belum puas menikmatinya, durian Bang Ucok juga bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Tapi jangan takut soal masalah baunya. Dengan teknik pengepakan yang sederhana, mampu menahan bau durian yang begitu tajam. Selain durian, di Gerai Bang Ucok juga menyediakan pancake, tapi dengan rasa durian juga. Usaha yang dirintis oleh Bang Ucok tidak hanya durian saja. Di lokasi yang tidak jauh dari tempat usaha, ada tempat pembuatan dodol yang juga dikelolanya. Sambil menikmati durian, tidak ada salahnya untuk bertanya-tanya sedikit seperti bagaimana memilih durian yang baik. Dengan ramah, karyawan di Gerai Durian Bang Ucok pun tanpa segan memberi tips memilih durian yang manis dan lezat untuk dinikmati. Menurut karyawan Durian Ucok, durian yang manis bisa dari aroma dan ketebalan kulit. Dari mana? Dari kulitnya juga. Ya, itu kan ada yang putih apa itu kan, putih titun ada yang putih. Oh gitu. Dari kulit ya? Ya. Kulitnya nggak banyak. Dari rasanya, dari aromanya ada. Oh, dari warna? Warna tergantung. Oh, tergantung. Berarti yang paling utama itu dari ketebalan kulit ya? Kesuksesan Bang Ucok mendirikan usahanya adalah berkat keuletan dan kerja keras. Asam garam di dunia durian sudah dirasakan selama puluhan tahun. Ucok sebenarnya hanya panggilan khas saja. Nama asli dari Bang Ucok adalah Zainal Abidin. Sayang saat tim TVMU ingin mewawancarainya,
Bang Ucok terlihat sibuk karena turun langsung melayani pelanggannya yang tidak sabar mencicipi duriannya. Kalau belum makan durian Ucok, belum sah ke Medan, Bung. So, jika Anda datang ke Medan, patut dicoba wisata kuliner Ucok durian. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan berita dan analisa hanya di TVMU. Saya Rizky Nurul Ilmi dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.